Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa dilihat kebenarannya, ini kabar benar atau tidak, nggak tahu. Dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, kalau dulu Anda mendengar sesuatu, jangan percaya sebelum Anda lihat, kata beliau. Kalau Anda mendengar sesuatu dulu, berapa tahun yang lalu, kita dengar sesuatu, jangan percaya sebelum Anda lihat sendiri sesuatu itu. Sekarang Anda dengar sesuatu, Anda lihat sesuatu, jangan percaya sebelum Anda lihat dengan mata Anda sendiri. Karena ini Bu, Pak, ini bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Kemarin saya ditanya di acara Selasa Malam Rebu Habib, pertanyaan dari Banten, orang Madura. Dia dari Madura, kerja di Banten, kalau nggak salah Banten. Habib, gimana saya diwasiati orang tua tiap hari harus sholawat. Orang Madura senang sholawat, tapi saya sholawat sambil lihat TikTok, Habib. Masya Allah. Ini jawabannya harus pintar nih, Habib. Kalau TikTok yang Anda lihat, acara TV Al-Wafat Tarim, kenal Wafat Tarim, masuk TikTok juga, Habib. Ada di TikTok. Waktu itu live tanya jawab Selasa Malam Rebu, seperti kata BBK. Ayo Selasa depan jam 8 WIB, berarti jam sini jam 10 ya. Sampai jam 10 sana, di sini jam 12. Ada live tanya jawab. Saya ingin minimal 3 pertanyaan dari Papua Selatan sini. Siap? Ya. Tonton bisa melalui aplikasi, melalui YouTube, Facebook, dan yang punya parabola pulang dari sini, tukang parabola dipanggil dari TV Al-Wafat Tarim. Nah, karena kita main di satelit, bukan hanya di streaming dan YouTube. Dan tadi sudah disampaikan aplikasi di Playstone udah bisa ditonton 24 jam. HP kita bisa nonton TV Al-Wafat Tarim. Semua yang di TV ada di aplikasi itu. Saya ingin Selasa Malam Rebu besok lusa ada pertanyaan dari Papua Selatan. Siap? Ini tim TV kita bawa satu. Ini tapi dia udah nikah, jangan dinikahkan di sini. Ntar nggak pulang, repot saya. Nah, nanti dia tolong kalau ada pertanyaan dari Merauke langsung diangkat, karena pertanyaannya banyak ya, bahkan dari luar negeri, dari Korea, dari Inggris, Malaysia, Singapura, itu banyak tanya ya. Nah, ini waktu nggak cukup untuk menjawab semuanya, tapi khusus Merauke Selasa depan harus diangkat. Siap. Nah, kita jawab Merauke, kita ingin rindu lagi ingat-ingat Merauke. Allahumma shalli Muhammad. Gimana Habib sholawat sambil lihat TikTok? Saya bilang kalau TikTok yang Anda lihat, acara majelis, acara maulid, acara live TV Al-Wafat Tarim, TikTok membuat Anda masuk surga. Ini lagi bisa viral ini. Tapi kalau Anda lihat TikTok goyang ngepor, goyang patah-patah, TikTok membuat Anda masuk neraka. Jadi tok-tok. Karena itu jangan kita percaya zamannya kata Syekh Ali Jum'ah apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Karena ada aplikasi, saya nih ngomong nih ya, ceramah enak kan? Bisa dirubah ini ceramah saya ini dengan caci maki di YouTube itu, ada aplikasinya. Suara persis dengan suara saya ini. Mulutnya ini sama keluarnya kalimat itu seperti Anda lihat sekarang, sama kan? Bukan siaran ulang kan ini? Kalau di TV kan kadang-kadang ada jeda ya, beberapa detik itu. Kalau sekarang kan enggak. Itu bisa seperti itu aplikasi. Maka jangan percaya dengan kabar apapun lewat YouTube, Facebook, sebelum Anda cross check benar. Jangan langsung dikomentari. Aduh,
Ustadz apa ini kok kayak gini? Oh, aduh, guru apa ini? Habib apa ini? Pejabat apa ini? TNI apa ini? Polisi apa ini? Tokoh agama apa ini? Langsung caci, langsung maki. La khaira fi katsirin min najwahum. Itu membawa dosa besar. Berapa banyak pertengkaran gara-gara isu yang nggak benar. Kalau kita ceritakan, ngeri bu, ngeri pak. Di luar sana itu ada tim yang ingin Indonesia ini hancur. Segala cara, dan yang paling bagus, cara yang paling ampuh, lewat agama, lewat ras, diadu domba, dihancurkan. Sok bela Islam kah? Sok bela negara kah? Sok bela suku kah? Tujuannya menghancurkan Indonesia, dan itu kita tidak ridha. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Hidup nikmat, hidup damai. Maka itu jangan percaya ya. Supaya selamat gimana Habib? Supaya selamat no comment. No comment. Jangan komentar apapun yang Anda dapat, karena itu belum tentu benar. Benar pun ada apa manfaat kita komen? Manfaat kita komen apa kalau itu benar? Oke, 3 hal. Kembali lagi ke ayat Al-Quran. Kita ingin pahala besar yang dijanjikan oleh Allah. Fasawfa nutihi ajran azima. Allah ini yang berjanji, bukan pemerintah lagi, bukan perusahaan yang janji. Allah akan aku beri pahala yang agung. Masya Allah ya Rab, etini ajran azim. Jadikan semua yang hadir majelis ini, keluarga kami yang menyaksikan acara ini, pahala yang agung ya Allah. Apa yang pertama? Illa man amara bisadaqatin. Kalimat yang bagus, yang manfaat adalah kalimat yang menyuruh untuk amara bisadaqatin, untuk sedekah, untuk memberikan kepada orang. Sedekah itu sedekah harta. Bisa jadi sedekah itu sedekah bantuan tenaga. Sedekah itu sedekah jah, kedudukan. Itu sedekah. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi antas'a fi hajati akhik. Kita bangun dari rumah kita, keluar dari rumah kita untuk berusaha mengkabulkan hajat saudara kita. Ngantar dia ke rumah sakit, ngantar dia ke toko, ngantar dia ke pasar, ngantar dia kepada seseorang yang kita kenal, mewujudkan hajatnya. Kata Nabi, lebih afdal daripada itikaf di masjid Nabi 1 bulan. Lebih afdal itikaf di masjid Nabi 1 bulan. Gudiyat alam tuqdah, hajatnya kabul atau hajatnya enggak kabul, enggak ada masalah, pahala udah dapat. Amara bi sadaqatin. Sedekah, kalimat menyenangkan orang itu sedekah, membantu orang sedekah. Nabi pernah kepada istrinya, ya Rasulullah, yang paling dekat denganmu nanti di surga siapa dari istri-istrimu wahai Nabi? Nabi menjawab, atwalukunna yadan. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling panjang tangannya. Paham bu? Majelis Ummahatil Mukminin. Ini istri Nabi, tanya sama Nabi, yang paling dekat dengan Nabi siapa di hari kiamat? Kata Nabi, yang paling dekat kamu semua denganku yang paling panjang tangannya. Coba diukur bu. Istri-istri Nabi langsung, yang paling panjang tangannya, diukur. Siapa yang paling panjang tangan? Maksud Nabi bukan itu istilah. Panjang tangan itu sering sedekah.
sering sedekah. Yang terkenal salah satu istri Nabi namanya Zainab Ummul Fuqara. Udah lihat sini Bu? Masih repot yang lihat orang seperti Habib Hasan di Papua ini. Kalau bahasa kita ringan tangan. Bahasa Nabi panjang tangan. Kalau di sini panjang tangan agak jelek ya. Ringan tangan. Barokahnya besar itu sedekah. Pernah Jibril datang ke Nabi. Kalau ya Rasulullah, ada perempuan membantu Nabi. Pembantumu itu suruh dia pulang, kata Allah. Kenapa ya? Pembantu baik. Dia min ahlin nar. Dia itu calon penghuni neraka ya Rasul. Jadi gak pantas hidup di rumahmu. Ya Allah kasihan. Hanya Aisyah dipanggil. Itu pembantu kasih hadiah dan suruh pulang. Ya saya Rasulullah. Dikasih makanan sama Aisyah. Aisyah nggak punya apa-apa. Ada sedikit kurma. Ini Bu, maaf ya, sampean istirahat dulu di rumah. Nanti kalau saya butuhkan, saya panggil lagi. Jaga perasaannya. Oh iya. Keluar dengan kurma. Jibril datang lagi. Ya Rasulullah, panggil perempuan itu. Suruh khidmah lagi di rumahmu. Loh, kenapa Jibril? Dirubah sudah sama Allah. Dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga. Kok secepat itu Jibril? Kalau dia tadi sedekah ya Rasul. Aisyah, panggil perempuan itu. Dipanggil, bu. Kenapa? Udah, saya masih perlu sama Pian ternyata. Pian di sini, sampean di sini dulu ya. Oh iya. Enggak, Bu, apa yang kamu lakukan tadi di jalan? Enggak ada tadi kurma yang kau berikan kepadaku. Ada orang miskin, kelaparan minta. Saya enggak punya apa-apa kecuali kurma yang kau kasihkan itu, maka aku berikan kepada dia. Subhanallah. Sedekah kurma berapa biji bisa merubah keadaan dia dari calon penghuni neraka dirubah menjadi calon penghuni surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Manfaat enggak sedekah? Manfaat enggak sedekah? Insyaallah saya salut dengan Habib Rizki. Oh, dia ada gerakan sosialnya. Namanya Ar-Rahmah. Memberi santunan, bahkan bukan hanya dari muslimin yang beliau perhatikan, dari non muslim pun dia perhatikan dapat sedekah. Masya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Pertama, banyak sedekah ya. Lihat keluarga, lihat keponakan, lihat paman dan bibi, lihat tetangga, itu dulu, baru yang lain. Jangan sepupu kita, paman kita, bibi kita, ponakan kita, apalagi orang tua kita membutuhkan sedekah kita sedekah yang jauh. Kita kirim ke Jawa, kita kirim ke Jakarta. Ini salah. Ini kurang tepat. Al-muta'addi bis sadaqah kama ni'iha, kata Nabi. Orang yang di depan matanya membutuhkan sedekah, tidak dia beri orang yang jauh, maka dia tidak dianggap bersedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Illa man amara bi sadaqatin. Ada seorang perempuan punya anak kecil. Dia makan, tinggal satu suap, beberapa biji kurma gitu. Ada orang minta kelaparan. Ini terakhir nih, biasanya makanan yang terakhir itu enak-enaknya nih, seperti kopi kalau tinggal dikit itu enak-enaknya ini, Beb. Kopi saya di mobil ketinggalan. Ingat ini sekarang, tinggal enak-enaknya itu.
Salam Muhammad. Tinggal satu suap nih. Ada yang minta. Ya Allah kasihan. Masih lapar perut. Tapi ini kasihan dikasih karena satu suap itu kepada orang miskin. Dimakan. Mudah-mudahan Allah balas. Udah selesai. Gak lama anaknya bermain di kebun, ada serigala datang, itu anak dimakan sama serigala. Ibu lihat anaknya dimakan serigala, dikejar serigala itu tanpa takut. Dikejar, serigala lari, si ibu ngejar di belakangnya. Mungkin ngos-ngosan ibunya, akhirnya minum kopi dulu. Untung nggak diminta sama dia. Langsung dikejar di belakangnya. Tahu-tahu ada orang laki-laki tampan bercahaya berdiri di depan serigala itu. Dipegang kepala serigala, dibuka mulut serigala, diambil si bayi itu yang sudah berlumuran darah, diusap badannya yang luka, kembali lagi normal, bersih, sehat, dikembalikan kepada si ibu. Gimana senangnya ibu itu yang telah yakin anaknya dilihat dengan mata, di depan matanya dimakan serigala, dikembalikan dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, siapa Anda yang telah menyelamatkan anak saya? Ana malakun minal malaikah. Saya ini malaikat, Bu. Kuntu fis sama'i sabi'ah. Saya tadi ada di langit ketujuh. Disuruh turun oleh Allah menyelamatkan anak kamu dari mulut serigala ini, dan Allah kirim salam al-luqmah bil-luqmah. Kata Allah, kamu tadi memberi satu suap makanan kepada orang miskin, maka serigala ini yang makan anakmu, satu suap dari anakmu ini dikembalikan oleh Allah karena sedekahmu. Allah selamatkan anakmu. Allahumma shalli Muhammad. Illa man amara bis sadaqah. Yang kedua, au ma'rufin, menyuruh orang berbuat baik. Ta'awanu ala bir, saling bantu-bantu dalam kebaikan. Baik itu yang menciptakan keindahan, baik itu yang menciptakan kedamaian, baik itu yang menciptakan kesejahteraan. Itu baik. Bukan baik itu yang membuat masalah, baik itu yang membuat kekacauan, baik itu yang membuat tidak ada rasa aman, saling benci, saling caci, saling suudzon. Itu jelek, bukan baik. Walaupun ayat Al-Quran yang dibawa, walaupun hadis Nabi yang dia ucapkan. Iklan. Biasa di TV, masuk TV kan ada iklannya. Allahumma shalli Muhammad. Au amara au illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Hari kalau mau berbicara, lihat baik apa enggak ucapan saya, menyinggung perasaan saudara saya enggak, membuat kedamaian enggak, membuat ketentraman enggak, akan menimbulkan fitnah atau tidak, akan menimbulkan kekacauan atau tidak. Berapa banyak ucapan, maaf kadang-kadang ucapannya dai, ucapannya guru, ucapannya ustadz, membuat fitnah. Ini bukan baik ini. Walaupun itu benar. Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua yang hak itu harus diucapkan. Lihat sikon. Orang marah jangan dinasihatin.
tambah marah dia. Bener nggak? Emosi nih, mata mendelik, wajah merah, wajah merah, matanya merah, hidungnya merah, giginya sampai merah juga dari marahnya. Kemudian Anda tampil, Pak, jangan marah, marah itu jelek. Kira-kira gimana? Tonjok nggak? Berkelahi hasilnya. Ini loh, baik tapi nggak tahu tempat, baik nggak tahu sikon. Kadang-kadang kita perlu diam. Kalau mau nasihatin 4 mata, siapa pun yang salah, apalagi tokoh, apalagi pemerintah. Jangan sekali-kali mencaci pemerintah di podium. Itu bukan cara yang baik. Walaupun pemerintah salah. Pemerintah yang zalim lebih baik daripada kekacauan yang tidak ada hentinya. Itu Nabi SAW. Pemerintah yang zalim lebih baik daripada kekacauan. Kalau nggak ada pemerintah, hancur Pak negara ini. Mencuri biarlah mencuri. Mau diapain? Ada DPR udah, bukan urusan kita. Korupsi ada yang ngurus, bukan urusan kita. Ada apa ulama ngurusi korupsinya itu? Ada KPK. Ulama urusi umat. Mau nasihatin datangi. Nasihati. Gak mau, Beb. Ya udah.